Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul komunikasi. Ya, satu perkenalan kita masuk ke materinya. Kita masuk ke pendahuluan terdahulu. Jadi dalam organisasi, komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, data, perasaan atau pikiran antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi. Kemampuan setiap anggota organisasi dalam menyampaikan dan menerima pesan sangat penting karena informasi dianggap tidak berguna jika tidak dikirimkan atau tidak dikirimkan dan dimengerti. Jadi komunikasi dalam setiap organisasi itu berbeda, mengacu pada berbagai cara, strategi, dan alat komunikasi yang digunakan oleh pimpinan dan anggota. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Satu, proses komunikasi. Jadi proses komunikasi itu ada 5 ya. Pertama itu sumber informasi, mana seseorang dengan kebutuhan berkomunikasi mengenali fakta atau ide. Yang kedua, penyajian pesan, mana formulasi ide ke dalam pesan, itu simbol verbal atau tertulis. Ketiga, saluran komunikasi, media transfer pesan dari sumber ke penerima. Yang keempat, penyediaan balik dan interpretasi, itu penerima menguraikan dan memahami pesan. Dan yang terakhir, umpan balik, respon penerima untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik. Jadi proses komunikasi itu dimulai dari sumber informasi yang memformulasikan ide ke dalam pesan, ditransmisikan melalui saluran, kemudian penerima melakukan penyediaan balik dan interpretasi. Umpan balik adalah bagian terakhir untuk melihat apakah penyampaian informasi telah terjadi dengan baik. Baik, sebelum berjudul lagi kita harus memahami apa sih komunikasi. Komunikasi dalam organisasi. Menurut Muhammad 2007, komunikasi organisasi adalah pengirim dan penerima informasi dalam organisasi yang kompleks serta arus pertukaran dan pemindahan arti di dalam suatu organisasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi internal, misalnya data konsumen, dan eksternal, misalnya keadaan ekonomi. Juga meningkatkan kinerja dan menunjang pembuatan keputusan. Kekurangan informasi dapat menyebabkan organisasi sulit mengontrol aktivitas, sumber daya, waktu, dan biaya, serta mengganggu pembuatan keputusan. Organisasi menilai kinerja karyawan sebagai umpan balik. Gangguan komunikasi dapat berupa perasaan, tingkat stres, suasana, atau ketidakbebasan metode yang menyebabkan informasi salah satu atau masalah lain. Baik, adapun fungsi utama komunikasi dalam organisasi. Fungsi utamanya itu ada 4. Yang pertama, pengendalian, di mana mengendalikan perilaku anggota melalui wewenang formal dan komunikasi informal. Dan yang kedua, motivasi, yang di mana memperkuat motivasi dengan menjelaskan tugas, kinerja, dan perbaikan. Yang ketiga, mengungkapkan emosi, mekanisme fundamental untuk menentukan kekecewaan dan kepuasan, memfasilitasi kebebasan emosi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada informasi, yang dimana memberikan data untuk mengenali dan mengevaluasi pilihan alternatif dalam pengambilan keputusan. Menurut Robin 2003, komunikasi memiliki 4 fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi.
menilai cara karyawan, dan memperbaiki suasana organisasi. Griffith 2002 menyatakan efektivitas komunikasi menentukan kesuksesan organisasi jangka pendek dan panjang. Adapun tipe komunikasi dalam organisasi yang pertama formal, yaitu mengikuti rantai komando berupa kebijakan, prosedur atau pengumuman resmi. Yang kedua informal, tidak mengikuti rantai komando berupa kesan resmi, gosip atau humor. Yang ketiga vertikal, yaitu aliran ke bawah dari atasan ke bawahan dan ke atas dari bawahan ke atasan. Terakhir horizontal, terjadi antara anggota kelompok kerja atau manajer pada tingkatan yang sama. Membagi aliran informasi menjadi formal dan informal. Robin 2003 menambahkan dimensi vertikal ke bawah dan ke atas dan lateral horizontal. Adapun hambatan komunikasi ada 6. Yang pertama, penyaringan atau filtering, yaitu manipulasi informasi oleh penyidik agar terlihat jadi menguntungkan. Kedua, persepsi selektif, karyawan melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, dan latar belakang pribadi. Yang ketiga, kelebihan informasi atau informasi overload, jumlah informasi melebihi kapasitas pemrosesan menyebabkan kehilangan informasi. Keempat, perbedaan gender, yaitu pria dan wanita menggunakan komunikasi oral untuk alasan berbeda. Kelima, emosi, yaitu perasaan penerima mempengaruhi interpretasi pesan. Terakhir, bahasa atau kata-kata memiliki arti berbeda bagi setiap orang, dipengaruhi usia, pendidikan, dan budaya. Komunikasi adalah proses kompleks yang sering terhambat oleh faktor-faktor seperti penyaringan, persepsi selektif, kelebihan informasi, perbedaan gender, emosi, dan bahasa. Penggunaan jargon berlebihan juga dapat berdampak negatif. Oke, kita masuk ke komunikasi lintas budaya. Jadi komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi antara orang-orang dengan latar belakang budaya berbeda. Ini melibatkan pemahaman antar budaya dan kemampuan berkomunikasi yang dipengaruhi norma budaya. Perbedaan budaya seperti bahasa, perilaku, kebiasaan atau adat istiadat dapat mempengaruhi komunikasi. Masalah umum meliputi parokialisme atau asumsi budaya sendiri adalah satu-satunya cara, dan etnosestrime atau percaya budaya sendiri lebih unggul. Globalisasi membuat komunikasi lintas budaya penting dalam pengambilan keputusan, kesepakatan, dan aliansi strategis. Organisasi multinasional harus mengatasi hambatan ini dengan meningkatkan kesadaran budaya dan pelatihan. Oke, jadi kesimpulan dari makalah ini, baik, itu saja dari kelompok kami membuka sesi pertanyaan. Silakan kepada teman-teman jika ini ingin bertanya.
Oke, karena mungkin semua sudah paham, jadi kami akhiri dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam